Makan permen sambil dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang kontrol organisasi. Sebelum kita lebih jauh mengenal tentang kontrol organisasi, sebenarnya apa sih arti kontrol organisasi itu? Kontrol organisasi adalah proses sistematis di mana manajer mengatur aktivitas organisasi agar konsisten dengan ekspektasi yang ditetapkan, meliputi rencana, target, dan standar kinerja. Dalam kontrol organisasi, manajer harus memantau dan mengevaluasi beberapa hal. Yang pertama, apakah kita secara efisien mengubah masukan menjadi keluaran? Harus secara akurat mengukur unit input dan output. Kedua, apakah kualitas produk meningkat? 3. Apakah kita bersaing dengan perusahaan lain? 4. Apakah karyawan responsif terhadap pelanggan? Di mana layanan pelanggan semakin penting? 5. Apakah manajer kami inovatif dalam pandangan? Dan yang terakhir, apakah sistem kontrol mendorong pengambilan resiko? Pengendalian yang efektif juga membutuhkan informasi tentang beberapa hal. Yang pertama, standar kinerja. Penetapan standar dan metode untuk mengukur kinerja bisa mencakup standar dan ukuran untuk segala hal, mulai dari target penjualan dan produksi, sampai pada catatan kehadiran dan keamanan pekerja. 2. Performa sebenarnya. Apabila kinerja ini sesuai dengan standar, manajer berasumsi bahwa segala sesuatu telah berjalan secara terkendali. Oleh karena itu, manajer tidak perlu ikut campur tangan secara aktif dalam organisasi. 3. Tindakan yang diambil untuk memperbaiki penyimpangan dari standar. Tindakan perbaikan dapat berupa mengadakan perubahan terhadap satu atau beberapa aktivitas dalam operasi organisasi atau terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jenis kontrol. 1. Pakan maju. Terkadang disebut kontrol pendahuluan atau preventif. 2. Bersamaan. Menilai aktivitas kerja saat ini bergantung pada standar kinerja, termasuk aturan dan regulasi untuk memandu tugas dan perilaku karyawan, bermaksud untuk memastikan bahwa aktivitas kerja membuahkan hasil yang benar. 3. Umpan balik, berfokus pada keluaran organisasi, juga disebut kontrol pasca tindakan atau keluaran. Fokus pengendalian organisasi. Fokus masukan, kontrol terusan mengantisipasi masalah. Contohnya, tes narkoba sebelum bekerja, memeriksa bahan mentah, dan mempekerjakan hanya lulusan perguruan tinggi. Fokus proses berjalan, kontrol serentak memecahkan masalah saat terjadi. Contohnya, budaya adaptif, kualitas total pengelolaan, dan karyawan kontrol diri. Fokus keluaran, kontrol umpan balik memecahkan masalah setelah terjadi. Contohnya, analisis penjualan per karyawan, kualitas akhir inspeksi, dan survei pelanggan. Selanjutnya ada kontrol umpan maju. Sistem pengendalian umpan maju merupakan sistem pengendali dengan mendorong proses dari sistem untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi sebelum terjadinya penyimpangan. Di dalam kontrol umpan maju terdapat fokus aktif. Yang pertama, ada manusia. Yang kedua, bahan-bahan. Dan yang ketiga, ada finansial atau keuangan. Sistem ini berupaya untuk mengidentifikasi dan mencegah terjadinya penyimpangan. Terkadang, sistem ini disebut sebagai kontrol pendahuluan atau preventif. Kontrol bersamaan, yaitu termasuk pengendalian diri atas perilaku nilai dan sikap pribadi. Sistem kontrol bersamaan memantau aktivitas yang sedang berlangsung untuk memastikan konsistensi dengan standar kinerja. Penilaian dari kontrol bersamaan yaitu 1. Aktivitas kerja saat ini. Yang kedua, mengandalkan standar kinerja. Yang ketiga, termasuk aturan dan regulasi. Kontrol umpan balik. Umpan balik merupakan mekanisme pengaturan terhadap suatu sistem fisik yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga mekanisme ini berusaha untuk mempertahankan keadaan tertentu dari sistem yang dikendalikan. Kontrol umpan balik berfokus pada keluaran organisasi,
Terkadang, sistem ini disebut tindakan pasca atau kontrol keluaran. Langkah proses kontrol. Tetapkan tujuan strategis. Yang pertama, menetapkan standar kinerja. Sesuaikan dengan standar. Yang kedua, ukur kinerja sebenarnya. Sesuaikan dengan performa. Yang ketiga, bandingkan kinerja dengan standar. Jika memadai, tidak melakukan apapun atau memberikan apapun. Jika tidak memadai, lakukan tindakan korektif. Tidak melakukan apapun atau memberikan apapun merupakan umpan balik dari tetapkan tujuan strategis. Sistem pengaturan, yaitu sistem formal, penetapan target, pemantauan, evaluasi, dan umpan balik. Mereka bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajer guna menentukan apakah strategi dan struktur bekerja secara efektif dan efisien. Sistem kendali yang baik harus melakukan. Yang pertama, bersikaplah fleksibel sehingga manajer dapat merespon sesuai kebutuhan. Yang kedua, memberikan informasi yang akurat tentang organisasi. Dan yang ketiga, memberikan informasi secara tepat waktu. 3 sistem pengendalian organisasi. 1. Kontrol keluaran. A. Ukuran atau kinerja keuangan. B. Tujuan. Dan C. Anggaran operasional. 1. Pengukuran kinerja keuangan, yang berarti kemampuan dari suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien. 2. Pengendalian keluaran, menjamin agar output atau informasi yang disajikan adalah akurat, lengkap, mutakhir, dan didistribusikan kepada orang-orang yang berhak. 3. Anggaran operasional, artinya biaya pengeluaran perusahaan yang digunakan untuk menjalankan dan mengelola bisnis perusahaan. 2. Kontrol tingkah laku. A. Pengawasan langsung. B. Manajemen menurut objektif. Dan C. Aturan dan prosedur operasi standar. 1. Pengawasan langsung. Berarti, pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat atau on the spot terhadap objek yang diawasi. 2. Manajemen menurut objektif adalah suatu proses persetujuan terhadap objektif dalam suatu organisasi sehingga manajemen dan karyawan menyetujui objektif ini dan memahami apa posisi mereka di dalam organisasi tersebut. 3. Aturan dan prosedur operasi standar. Dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, dan lainnya. 3. Budaya. A. Nilai. B. Norma. Dan C. Sosialisasi. 1. Nilai. Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. 2. Norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. 3. Sosialisasi. Sosialisasi adalah usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat. Kontrol anggaran. 1. Metode pengendalian manajerial yang paling umum digunakan. 2. Proses penetapan target. Dan 3. Digunakan untuk memantau hasil dan membandingkan dengan anggaran. Tanggung jawab pengendalian. Tanggung jawab pengendalian adalah unit organisasi yang berada di bawah pengawasan suatu orang yang bertanggung jawab atas aktivitasnya.
Penggunaan manajer anggaran. 1. Pengeluaran. Pengeluaran adalah biaya yang diantisipasi dan biaya aktual. 2. Pendapatan. Pendapatan untuk mengidentifikasi pendapatan yang diperkirakan dan pendapatan aktual. 3. Cash. Memperkirakan dan melaporkan arus keuangan. 4. Modal. Merencanakan dan melaporkan investasi pada aset utama untuk disusutkan. Ada dua macam metode penganggaran tradisional. Yang pertama, ada metode penganggaran top-down. Kedua, ada metode penganggaran bottom-up. Laporan keuangan. Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan sehubungan dengan aset dan kewajiban pada titik waktu tertentu. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi digunakan untuk meringkas kinerja keuangan perusahaan dalam interval waktu tertentu. Nah, di dalam neraca keuangan itu ada apa aja sih? Yuk kita simak bersama. Yang pertama, ada aset atau aktiva. Aset merupakan semua sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di masa depan. Aset diklarifikasikan menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar, yaitu aset yang memiliki likuiditas tinggi atau dapat dengan mudah ditukarkan dengan uang. Contohnya, deposito, tagihan piutang, surat berharga, dan saham. Aset tetap, berbeda dengan poin sebelumnya, aset tetap bersifat tidak liquid alias sulit ditukar menjadi uang. Contohnya, merek dagang, tanah, bangunan, dan mesin. Instrumen selanjutnya dari neraca keuangan adalah utang. Utang itu apa sih? Mari kita bahas. Utang merupakan segala hal yang menjadi kewajiban bayar bagi perusahaan. Terdiri dari dua jenis, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek merupakan jenis utang yang harus dibayar dalam jangka waktu dekat atau sesegera mungkin. Contohnya, utang dagang, utang gaji, utang wesel, utang dividen, dan lain-lain. Utang jangka panjang merupakan jenis utang yang harus dibayar perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama. Contohnya, utang bank, utang hipotek, utang obligasi, utang sewa jangka panjang, dan lain-lain. Instrumen ketiga dalam neraca keuangan adalah modal. Modal merupakan sumber daya ekonomi internal perusahaan yang dijadikan sebagai bekal atau dasar untuk meningkatkan kekayaan. Modal juga menjadi cerminan seberapa besar kekayaan perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis. Di dalam neraca keuangan, modal bisa diperoleh dari hasil pengurangan antara aktiva dan utang. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi didapatkan dengan mengurangi semua biaya, termasuk harga pokok penjualan, bunga, pajak, dan depresiasi. Pada intinya, laporan laba rugi menunjukkan untung atau rugi yang dialami oleh perusahaan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang analisa keuangan. Seorang manajer harus mampu mengevaluasi laporan keuangan
yang membandingkan kinerja organisasi dengan data sebelumnya atau norma industri. Rasio keuangan umum ada 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas atau rasio saat ini, ditentukan dengan aktiva lancar atau kewajiban lancar dan menginfokan tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban hutangnya saat ini, dan jika ada aset yang cukup untuk diubah menjadi uang tunai untuk melunasi hutang. Rasio aktivitas atau rasio konversi perputaran persediaan ditentukan dengan total penjualan atau persediaan rata-rata, pesanan pembelian atau pertanyaan pelanggan, menginfokan tentang pengukuran kinerja internal, berapa kali persediaan digunakan untuk memenuhi angka penjualan total, dan efektivitas perusahaan dalam mengubah pertanyaan menjadi penjualan. Rasio profitabilitas atau margin laba atas penjualan, margin kotor, dan pengembalian aset ditentukan dengan pendapatan bersih, penjualan, pendapatan kotor, dan total aset, menginfokan tentang keuntungan relatif terhadap sumber seperti penjualan atau aset, dan apa yang diperoleh perusahaan dari asetnya. Yang terakhir ada rasio pengaruh atau rasio hutang, ditentukan dengan total hutang atau total aset, dan menginfokan tentang kegiatan pendanaan dengan uang pinjaman, dan rasio hutang di atas 1,0 menjadi resiko kredit yang buruk. Pembahasan selanjutnya yaitu Total Quality Management berdasarkan filosofi kontrol desentralisasi. Merupakan komitmen organisasi untuk menanamkan kualitas ke dalam setiap aktivitas melalui peningkatan yang berkelanjutan. Total Quality Management memiliki unsur-unsur utama, yaitu fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, dan yang terakhir, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Proses lingkaran kualitas. Tim menciptakan lingkaran kualitas dan mengumpulkan informasi, lalu memilih masalah yang akan dipecahkan, lalu mengumpulkan data dan menganalisis masalah, dan merekomendasikan solusi ke keputusan oleh manajemen puncak dan umpan balik dari manajer untuk lingkaran kualitas. Faktor sukses TQM. TQM tidak selalu berfungsi. Prinsip Six Sigma mungkin tidak sesuai untuk semua masalah organisasi. TQM dan Six Sigma berbeda fokus. TQM berkonsentrasi pada masing-masing departemen dan tujuan kuantitatif yang lebih spesifik. Fokus utama TQM adalah kepuasan pelanggan. Sedangkan Six Sigma adalah suatu alat manajemen baru yang digunakan untuk menyempurnakan TQM, sangat terfokus terhadap pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksi perusahaan secara keseluruhan. Banyak kemungkinan yang dapat mempengaruhi keberhasilan program TQM. Yang pertama, lingkaran kualitas, karena lebih menguntungkan saat menantang pekerjaan. TQM sangat membantu dalam memahami persaingan dan juga mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi kompetisi. TQM lebih sukses karena memperkaya pekerjaan plus meningkatkan motivasi. Teknik TQM mengikat staf dari berbagai bagian, departemen dan tingkat manajemen untuk membentuk komunikasi dan interaksi yang efektif. Tren kualitas dan kontrol keuangan. Standar kualitas internasional ISO 9000.
ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu. ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176, ISO yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. Sistem kontrol keuangan baru, nilai tambah ekonomis atau EVA, adalah perkiraan laba ekonomi perusahaan atau nilai yang dibuat melebihi dari pengembalian yang diisyaratkan pemegang saham perusahaan. EVA adalah laba bersih dikurangi biaya modal untuk meningkatkan modal perusahaan. Nilai tambah pasar atau MVA adalah selisih antara nilai pasar saham dan utang perusahaan dan jumlah modal yang ditempatkan di perusahaan oleh kreditur dan pemegang saham. Penetapan biaya berbasis aktivitas atau ABC adalah sebuah pendekatan penetapan biaya di mana perusahaan pertama kali akan mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan dan kemudian menentukan sumber daya yang dikonsumsi masing-masing aktivitas. Filosofi kontrol. Pengendalian birokrasi mempengaruhi perilaku pegawai dan menilai kinerja melalui aturan, kebijakan, hierarki otoritas, sistem penghargaan, dan dokumentasi tertulis. Kontrol terdesentralisasi bergantung pada nilai-nilai budaya, tradisi, keyakinan bersama, dan kepercayaan. Sistem kontrol untuk waktu turbulen, open book management, adalah berbagi informasi dan hasil keuangan dengan semua karyawan di organisasi. Jadi dengan melihat sendiri kondisi, mereka akan terdorong untuk lebih bertanggung jawab dan bertindak layaknya seperti pemilik bisnis. Balance Scorecard adalah sistem kontrol manajemen komprehensif yang menyeimbangkan ukuran keuangan tradisional dengan ukuran layanan pelanggan, proses bisnis internal, dan kapasitas organisasi untuk pembelajaran dan pertumbuhan. Pada awalnya, BSC hanya digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran keuangan, kemudian meluas dan digunakan untuk mengukur 4 perspektif yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, itu tadi pembahasan kami mengenai kontrol organisasi. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Kamsahamnida.